Kamu adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, pengen karir cepat naik sehingga penghasilan juga ikut meningkat. So, ini dia 10 sifat yang harus lu miliki supaya cita-cita yang barusan bisa terwujud dengan cepat. Mari kita mulai. Kita nih sebagai pimpinan, sebagai bos, atau yang punya perusahaan atau owner ya, pengen banget sih punya karyawan yang seperti ini, tapi seringkali karyawan tuh nggak menyadari ya bahwa sifat seperti ini ternyata adalah sifat karyawan idaman. Nah, harapan gua dengan gua bongkar rahasia ini sebagai seorang business owner ataupun leader di sebuah perusahaan. Ya, gua by the way itu ya, leader atau business owner di sebuah perusahaan. Kalau lu punya sifat seperti ini, semoga karir di 2025 nanti bisa cepat melejit dan juga naik. Yang pertama adalah jujur dan memiliki attitude yang baik. Yes, benar. Ya, simple sih sebenarnya. Jujur dan memiliki attitude yang baik itu something like, ya gampang ya untuk diucapkan, tapi dilakuin itu menakutkan. Contohnya misalnya begini, lu melakukan sebuah kesalahan, ya. Banyak orang yang nggak mau ngaku kesalahannya apa, dan mereka menyembunyikan kesalahan, dan lebih baik kesalahan itu disimpan rapat-rapat, erat-erat, jangan sampai diketahui orang lain, dan yang tahu biasanya cuma teman lo doang. Owner mah jangan tahu ya, takutnya kan nanti dimarahin atau mungkin dipotong gaji dan sebagainya. Oke, dan ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang fatal ya. Sebagai business owner yang pengen punya karyawan idaman, kalau lo menutupi sebuah kesalahan, nggak jujur dan memiliki attitude yang baik untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut, itu bisa membuat kita karir jadi terhambat. Jadi apa yang harus dilakuin? Dilakuin adalah lo bilang ke pimpinan ya, bos maaf saya salah nih, tadi saya melakukan salah input misalnya gitu ya, salah input data, harusnya saya menambahkan angkanya 10 juta, ini saya cuma 1 juta, oke? Tapi saya sudah ngebenerin, sekarang jadi 10 juta ya, dan next saya akan lebih hati-hati, oke? Cuma cerita begitu, tapi itu bisa meningkatkan good attitude ya, dan respon yang bagus, dan juga branding yang bagus di mata kita sebagai seorang business owner. Wah, ini karyawan hebat nih, luar biasa nih. One day kalau gue mempercayakan sesuatu yang gede ke dia, oke sih, ini orangnya, ini orang tepat gitu. Nomor 2, oke? Nggak takut untuk ngambil tanggung jawab. Ini yang nonton ini kan gue nggak tahu ya, apakah lu seorang owner, apakah lu seorang karyawan, atau mungkin seorang freelance ya. Tapi intinya, orang itu baru bisa maju, baru bisa berkembang karirnya, penghasilannya, kalau dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya. Zaman tanggung jawab yang lebih besar ini bakal berpengaruh sama orang yang lebih banyak, atau mungkin impact yang lebih besar. Susah buat kita kalau pengen tanggung jawabnya kecil tapi hasilnya gede. Biasanya sih susah ya. Namanya juga high risk, high gain. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar, tapi kita cenderungnya malah menolak, jangan saya pak, jangan saya bu, saya mah apa tuh, saya mah tidak layak gitu ya. Nah, itu sangat tidak bagus di mata seorang business owner. Waduh, ini karyawan gimana sih, gua ngandelin dia tapi dia malah menghindar, ini gimana nih, mau naikin karirnya, mau naikin penghasilannya, tanggung jawabnya dia menghindar, bingung gitu ya. Jadi kalau mau to be good di mata business owner, kalau diberikan tanggung jawab langsung aja ambil ya. Kalau lo bingung, tanyain caranya gimana ya, minta bimbingan, minta arahan supaya kesalahan itu bisa diminimalisir dengan baik. Oke? Yang ketiga adalah memahami cara menjual ide ya. Banyak orang yang bekerja di perusahaan, maybe udah 10 tahun, 15 tahun, tapi posisinya gitu-gitu aja ya. Dalam hati mungkin dia bergumul ya, ya itu baru setahun, tapi udah langsung naik karirnya. Baru juga berapa bulan, tapi karirnya udah langsung naik. Oke? Di part sini, kalau bahasa kasarnya adalah kita harus ngerti cara menjilat. Ya, tapi the point bukan menjilatnya, kayaknya kesannya menjilat tuh berbohong banget ya. Nah, poinnya adalah kita harus ngerti yang namanya communication skill. Kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, tapi nggak bisa communication skill, just a technical skill, susah buat kita naik karir ke jenjang yang lebih tinggi, yang mana itu punya potensi penghasilan yang lebih tinggi juga. Makanya communication skill menjadi wajib untuk kita bisa ngomong sama pimpinan kita, sama bos kita, yang membuat nasib kita itu jadi lebih baik di perusahaan tersebut ya. Jadi poinnya begini teman-teman ya, lu kalau ciri-ciri orang yang punya communication baik ya, ini based on, kan ini kita ngomongnya public speaking kan, intinya problem di perusahaan apa ya, lu bisa pecahinnya gimana, dan impactnya bakal seperti apa. Udah gitu aja, terangkan hal tersebut ya, less than 30 seconds lah kalau bisa. Kalau lu menerangkan sebuah penjelasan masalah berkepanjangan ya, sampai
5 menit mungkin ya. Orang keburu males ya, apalagi pimpinan itu kerjanya kan juga banyak, yang dipikirin banyak. Kita tuh kalau mendengarkan sesuatu yang terlalu detail, itu buang waktu ya. Spend time itu not good buat kita ya. Kita masih harus kerjain yang lain soalnya. Jadi gua terangin kalau versi yang technical tanpa communication skill yang baik, ya something like lu ngomong nih, oh oke Pak, kita punya kendala di mesin ini berapa watt, terus dia tingginya berapa senti, kemudian seringkali mesin ini mengalami kendala begini, terus mesin ini seringkali begini, terus waktu itu saya juga pernah mengalami begini, terus udah gitu saya juga pernah begini. Nah, lu bercerita terus ya. Jadi intinya apa? Kayak bingung ya. Jadi menurut gua kalau yang baik itu seperti ini less than 30 seconds ya. Ini lu bisa ukur deh. Pak, kita punya mesin udah tua, dimana mesin ini kita beli waktu itu tahun 1995, sekarang kan udah 2000. Yang mana produksinya cuman bisa 10 biji, tapi kalau yang baru kan bisa 30 biji per detik nih misalnya. Jadi saran saya diganti Pak. Tujuannya apa? Produksi lebih banyak, jualan lebih banyak, omset bisa meningkat. Gimana Pak? Bapak oke nggak? Gitu ya. Kan less than 30 seconds ya. Nah, nanti dia nanya lagi, kenapa gua harus ganti yang mana? Ya saran saya yang begini Pak. Nanti mengenai teknisinya, saya siap Pak untuk bantu Bapak supaya menghandle mesin ini jadi lebih baik ya. Harapannya juga kan omset lebih banyak, jualan lebih banyak. Ya, saya juga bisa berharap lebih lama di perusahaan ini gitu Pak. Gitu ya. Ya, lu ngomong gitu ya. Itulah disebut dengan cara menjual ide ya. Jadi not just a technical memang harus lu miliki ya. Karena tanpa technical lu cuma jago communication, jadinya bacot. Oke? Ngomong doang tuh biasanya. Nah, bagusnya technical lu punya, setelah technical lu punya, improve communication skill supaya kita itu bisa cepat naik karirnya ya. Kalau enggak susah banget. Gitu-gitu aja. Communication skill enggak melulu harus lu ngomongnya kayak seorang motivator, enggak juga. Tapi lu belajar cara ngejelasinnya. Kayak kalau gua sendiri bukan tipikal motivator ya ngomongnya. Ya gua belajar communication skill tujuannya biar menjelaskan lebih gampang, lebih simpel, lebih padat, dan orang antusias dengan apa yang gue dengerin. Makanya dalam communication skill ada format-formatnya, cara ngejelasin tuh gimana. Oke, next, mampu mengelola stres. Ini poin nomor 4 ya. Susah buat orang deket sama kita kalau kita ini orangnya baperan, kita ini orangnya tantrum, kita ini orangnya gampang cemas, terus mudah galau. Ya siapa yang mau deket sama kita? Karena orang lain pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan di saat kita stres ya. Jadi kalau lu stres, menurut gua ya, lebih baik lu simpan sendiri. Tapi kalaupun lu mau curhat ke orang tentang lu punya stres, carilah solusi dari how to handling the stress, how to handling the problem. Kalau misalnya stres nih, misalnya karena kerjaan, lu dimarahin bos ya. Ini kalau orang yang stres ya, just curhat ya. Aduh, gue dimarahin bos nih sialan banget nih, bos nih bajingan nih, bener. Bangsat tuh si bos tuh. Nah, itu kan kita kalau curhat. No solution. Ya, yang pertama, kalau temen lu senasib sama lu, mungkin kalian akan bergibah ria dan yaudah, hasilnya mungkin kalian sama-sama senang, sama-sama capek, tapi nggak ada solusi. Dan nggak mungkin dong nanti pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, masih ngomongin si bos hal yang sama. Ya mungkin topiknya berbeda, tapi nggak jauh dari situ, dan itu membosankan ya. Dan lama-lama lu bisa kehilangan temen lu kalau dia berkhianat. Mungkin dia ditunjuk sama si bos ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya intinya ada kemungkinan orang tuh bakal hilang kalau kita curhatnya urusan stres yang nggak penting banget. Jadi ada bagusnya kalau lu mau curhat sama orang, si bos tuh marahin gua tadi. Oke, gimana ya caranya biar si bos nggak marah? Lu punya solusi nggak? Gitu caranya ya. Jadi kita kalau mau curhat, carilah solusi, bukan just curhat tanpa solusi. Yang ada malah bergibah dan orang bisa jauh dan menghindar dari kita ujung-ujungnya. Ya, kalau lu lagi stres, yang kedua, it's okay kalau lu tunjukkan lu pusing segala macam ya. But lu bisa bilang ke orang, bro sorry ya, kondisi gua hari ini lagi nggak oke, lagi kurang bagus. Kalau lu pengen ngobrol, besok aja ya. Hari ini I'm not okay ya, takutnya nanti lu kena semprot sama gua. Oke? Gitu. Masih membahas 10 sifat karyawan idaman. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima adalah melek teknologi. Ya, kalau lu pengen disayang sama bos, cepet naik karir, ya lu harus melek teknologi ya. Kalau misalnya lu masuk ke dalam sebuah perusahaan, tapi nggak bisa Excel, disuruh kerja tugas apa, aduh bos nggak tahu caranya, nggak tahu bos cara pakai komputer, nggak tahu nih cara pakai AI nih, gimana ya pakai ChatGPT ya. Karena nanti si bos bakal mengalihkan tugas itu sama orang lain, dan dia memberikan tanggung jawab itu sama orang lain, dan orang lain tersebutlah yang punya potensi untuk naik karir lebih cepat, bukan lu. Jadi di tahun 2025 nanti perusahaan akan lebih memilih orang yang melek teknologi. Sebisa mungkin satu orang tapi bisa ngerjain 5 hal, 7 hal ya.
Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, teknologi harus menjadi prioritas yang akan dipilih sama si bos atau pimpinan sebuah perusahaan. Kalau orang ini nggak punya skill teknologi, susah ya buat dipilih ya. Masih jadul. Atau mungkin, ya makanya nanti kan kalau dia memilih orang tua nih, mungkin karena sudah berpengalaman, how to handling people. Tapi kalau urusannya berkaitan sama rutinitas, administratif, operasional, kemungkinan besar yang akan dipilih yang bisa melek sama teknologi. Bukan kita-kita yang jadul, tapi menang pengalaman. Ya, itu dia. Di poin nomor 6, yang lu harus miliki supaya menjadi karyawan idaman, khususnya tahun 2025 nanti ya, adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yes, ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, sehingga lu akan punya improvement, lu akan belajar sesuatu yang baru lagi, dan yang namanya improvement, growth, perkembangan, pertumbuhan, si bos atau pimpinan perusahaan sangat suka dengan karyawan tersebut ya. Justru ya, kalau lo bekerja di sebuah perusahaan yang lo minta bimbingan sama bosnya mau ngajarin, mau ngasih tahu, itu adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus. Oke? Itu gue kasih tahu ya. Jadi kalau lo bertanya sama bos tapi bosnya malah marah, kayaknya ada yang salah deh ya. Apalagi kan ini berkaitan sama goalsnya dalam meningkatkan omset perusahaan. Nggak mungkin omset perusahaan itu bisa naik kalau nggak didukung sama performa tim yang oke juga. Susah kalau si bosnya bekerja sendiri gitu. Pasti dia membutuhkan tim-tim yang punya sevisi, skillnya sama kalau bisa, dan bos akan senang banget punya rekan berupa tim ya yang bisa diajak brainstorming, tukar pikiran, dan syaratnya untuk brainstorming yang oke dan tukar pikirannya nyambung ya berarti at least ya skillnya nggak jauh-jauh beda lah sama si bosnya lah. Jadi untuk bisa bikin si skillnya nggak jauh beda berarti si bosnya harus membimbing, ngarahin, ngasih tahu caranya gimana. Nah, kita sebagai karyawan yang pengen naiknya karir justru harus minta bimbingan. Kalau lu nggak minta bimbingan itu berarti salah. Nah, poin berikutnya, bosnya juga biasanya harusnya senang ya ngebimbing orang ya, karena dia akan punya tim yang potensial untuk membuat bisnisnya lebih berkembang. Oke? Nah, jadi kalau lu takut minta bimbingan sama orang, maybe itu just alasan, atau mungkin yang kedua adalah lu bukan berada di perusahaan yang tepat. Oke? Nah, itu jadi indikator apakah lu bekerja di perusahaan yang tepat apa enggak. Dan mental hari ini lebih baik dari hari kemarin itu adalah sebuah kewajiban yang lu harus miliki, apalagi nanti di tahun 2025. Oke, sifat berikutnya di poin nomor 7 adalah lu harus memiliki mental problem solver. Ya, mental problem solver ya. Jadi melihat peluang dalam masalah. Bisa jadi masalahnya sama aja, kejadiannya sama aja. Tapi kalau orang yang memiliki mental problem solver, dia akan melihat, oh gue baru tahu ya ada masalah gini ya. Ternyata dengan ada masalah gini berarti ini sebuah peluang nih, dimana kita kalau bisa solve ini, kita bisa setingkat lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Nah, apalagi kalau lu menyampaikan solusinya kepada pimpinan, lu diberikan tanggung jawab lebih besar. Yes, itu dia peluang untuk naiknya penghasilan. Fokus pada kualitas bukan kuantitas. Poin di sini, bos akan lebih senang lu bekerja, memberikan hasil, memberikan impact sama kerjaan lu dibandingkan lu kelihatan kerja, kelihatan sibuk tapi nggak tahu lu tuh sibuk ngapain ya. Ini jujur aja. Karena gue ada pengalaman ngelihat orang tuh kayaknya sibuk banget, tapi ketika ditanya, Pak, saya lagi sibuk. Terus besoknya kalau gue nggak nanya, nggak minta report sama dia, ya dia nggak laporan juga sih. Dan akhirnya ujung-ujungnya gue jadi bergibah ya sama karyawan lain. Itu orang sibuk ngapain? Kayaknya sibuk ya. Tapi impact-nya apa ya? Kan misalnya job desk-nya adalah membuat sales itu meningkat nih, kerjaannya nih, omsetnya juga meningkat. Tapi ketika ditanya, oke, kerjaan lu apa yang berhubungan sama goals ini? Nah, dia nggak bisa ngejelasin tuh. Ya, begitu gue tanya, mana reportnya? Ini Pak, saya kerjain begini nih. Ini tujuannya apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia malah bingung ngejelasinnya seperti apa ya. Yang ada malah kerjanya jadi nggak berguna. So, kelihatan sibuk, maybe di awal-awal bagus karena kita sebagai pimpinan. Gue sebagai pimpinan merasa, oke, gue bayar lu kelihatan kerja, that's good. Tapi kan gue nggak tahu nih di belakang layar apakah dia tetap bekerja atau pas gue liatin doang nih. Karena gue nggak tahu, ya udah gue fokusnya sama hasil aja. Mana nih hasilnya? Kok nggak sesuai ekspektasi ya? Oke, nah ketika hasil nggak sesuai ekspektasi, gue akan jadi marah-marah karena kan gue merasa membayar apa ke lu tuh. Oke, yang ada kemungkinan naik karir itu malah nggak ada ya, nggak ada, malah kitanya kesal sama dia gitu. So, pertanyaannya kalau ditanya, so Sam, menurut lu bagusnya kualitas apa kuantitas? Menurut gua kualitas, which is ya, maybe lu kerjanya biasa aja, mungkin kelihatan santai, tapi ketika ditanya sama pimpinan, mana hasil kerjaan? Ini Pak, so problemnya ini Pak, solusi yang saya berikan ini Pak, ini yang saya lakuin Pak, gitu. Mungkin lu kelihatannya pas kerja sambil ngerokok, sambil dengar musik ya, sambil ketawa-ketawa sama ngobrol sama teman sebelah, tapi ketika ditanya hasilnya, ini Pak, Oh gitu ya, ternyata nih orang luar biasa ya. Berarti kerjanya memang relax, tapi hasilnya yahut. Oke? Poin nomor 9. Lo pernah lihat nggak orang yang technical skillnya oke banget ya, terus
cara dia nge-solve problemnya juga oke banget, tapi nggak bisa ngejelasin. Ditanya baperan, ditanya malah marah-marah. Kemudian gayanya juga so jago, belagu. Terus dia orangnya juga emosional, temperamental ya. Ada yang begitu? Ada. Dan gue pernah ketemu dan berhadapan langsung sama orang tersebut. Di kondisi itu ya orangnya memang punya penyakit tensi ya. Jadi darah tinggi, agak gemuk sedikit, dan suka kurang tidur. Ya, jadi ketika gue tanya sesuatu yang sifatnya reporting, kerjaan, dia jawabnya ngasal. Nah, ketika gue mencoba membreakdown asal kenapa dia jawabnya ngasal dan I need more detail ya about the answer, dia malah marah. Oke? Mungkin kerjanya bagus-bagus aja. Sebenarnya dia bisa menjelaskan dengan cara yang gampang, cuman karena orang ditanyanya detail, langsung marah, dan itu adalah attitude yang nyebelin. Oke? Nah, poinnya, kalau misalnya kita berhadapan nih sama orang yang suka senyum, ramah, mau ngejelasin, tapi sebenarnya orangnya biasa aja. Menurut lu, mana yang lebih punya potensi naik karir? Jawabannya adalah orang biasa aja, tapi attitude-nya bagus. Ya, kita akan terdelusi sama orang-orang yang orangnya nih ramah, ketemu kita kemuji, selamat pagi ya, nyapa juga. Ih, bos hari ini ganteng ya bos ya. Ih, keren bos nih. Aku bersyukur banget ya punya bos kayak gitu. Tapi kinerja biasa aja ya. Ketika dia harus nge-solve problem, mungkin dia harus bertanya sama kita nih, caranya gimana? Dan ya, maybe kita kadang-kadang kesel ya, ih gitu ya nanya ya. Tapi that's better daripada orangnya nyebelin, so jago, so tahu. Ya mungkin solve problemnya bisa mandiri. Ya mungkin ini bayangannya kayak kita berhubungan sama orang tua ya, yang gampang marah. Nah, berhubungan sama orang seperti itu ya, berarti jawabannya adalah supaya cepat naik karir, maka sebuah kewajiban lu harus punya attitude yang positif ya. Apalagi kalau lu pinter, wah itu makin cepet jadi itu untuk bisa naik karir. Makanya harus punya growth mindset, skillnya harus dikembangkan, dan hasil akhirnya karir lu bisa cepat meningkat, penghasilan pun ikut meningkat. Yang namanya memberikan kritik ya, itu kita harus sifatnya sehat. Apa yang masuk sehat? Hindari menyerang personal. Sekalipun kita mau menyelipkan unsur personal, itu jangan lama-lama, tapi itu kita bisa jadikan sebagai landasan teori aja. Kenapa kita memberikan kritik tersebut? Oke? Nah, contoh yang personal adalah, ya lu sih gendut, makanya jangan gendut. Makanya kerjanya nggak bagus, ya. Makan tuh banyak banget, nasi dibanyakin, terus lemak dimakan. Lu tuh mau jadi apa kalau nanti tambah gendut? Nggak bisa gua punya karyawan gendut-gendut. Itu kayaknya terlalu menyerang personal ya. Makannya dibahas, kehidupan pribadinya dibahas. Oke? Salah nggak? Ya nggak salah, tapi ini ada yang missing nih di sini nih. Yang mana dia nggak concern sama kerjaannya. Jadi kalau gue nih ya, ini lu boleh juga kasih masukan. Siapa tahu gue juga salah. Gue mungkin akan menyinggung sedikit-sedikit terus sama personal. Misalnya gini, Pram, gue lihat lu kan suka ngantuk ya. Nih, gue merasa kayaknya lu nih orangnya suka tidur malam ya, suka begadang ya. Nah, gara-gara lu suka begadang, ini kerjaan lu jadi banyak yang miss, banyak yang salah. Masa dari 10 juta, lu nginputnya cuma 1 juta, ya rugi dong ya. Lu transfer ke orang nih, harusnya 100 juta, tapi lu cuma transfer 10 juta, nolnya kurang 1, ya orang marah lah. Ya dikiranya kita mainin tagihan nih. Lu hati-hati lah, tolong ya, jangan kurang tidur ya. Gara-gara kurang tidur nih, 1% kita bisa kolaps nih, hancur nih. Kita bisa kehilangan supplier nih. Oke? Tolong diperbaiki. Begitu. Gue menyinggung personalnya, iya. Tapi kan gue tetap concern sama hasil kerjaannya. Gitu. Yang mana gue meminta dia improve-nya lebih ke kehidupan pribadinya, supaya kerjanya bisa bagus. Nah, itu bisa gue lakuin. Menurut lu, salah nggak? Kalau misalnya salah atau kurang tepat, nggak apa-apa. Kasih masukannya di bawah, nanti gue baca dan gue akan improve di produktivitas gue next sama tim. Gitu. Oke, gimana guys? Ya, 10 sifat ini, kalau lu belum punya, tolong diimprove ya, supaya karir kita bisa lebih cepat meningkat, supaya kita juga bisa menghadapi tahun 2025 yang katanya gelap dan ekonomi Indonesia bakal lebih suram. Makanya kita mesti lebih out of dari orang kebanyakan yang membuat kita memiliki penghasilan lebih banyak ya. Ya namanya orang kaya ya, kan katanya tuh 5% orang di dunia itu memegang 90% kekayaan di dunia ya. Jadi kalau kita mau memegang 90% kekayaan di dunia, maka kita harus menjadi orang 5%. Yang mana 5% ini berarti bukan orang rata-rata pada umumnya. Kita harus keluar dari barisan, kita harus menjadi orang di luar rata-rata, dan hasil akhirnya lo bisa memiliki pendapatan di atas rata-rata juga. Oke? So, jika lo suka dengan channel ini, silakan subscribe channel Mentor Public Speaking. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan see ya!